Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian dan juga untuk Ibu Rosita. Saya Nur Azifa bersama Alia Sofia. Kami kelompok 4 dari kelas PGSDB 2019. Malam ini akan melakukan presentasi tentang konsep dasar IPA 2, materi pewarisan sifat. Untuk materi penjelasan pertama, saya persilakan untuk Alia Sofia untuk menjelaskan. Terima kasih, Jipa. Yang pertama, mewariskan sifat. Umumnya, gen pada kromosom mengontrol bentuk dan fungsi atau sifat organisme, bentuk-bentuk yang berbeda dari suatu sifat yang membentuk pasangan gen disebut alel. Alel untuk setiap sifat juga terpisah menjadi sel kelamin yang berbeda. Akibatnya, setiap sel kelamin memiliki satu alel untuk setiap sifat. Contohnya seperti gambar di samping. Next, Chip. Mendel, bapak genetika. Gregor Mendel adalah seorang biarawan Australia yang belajar matematika dan sains tetapi menjadi tukang kebun di sebuah biara. Keingintahuan tentang hubungan antara warna bunga kacang polong dan jenis benih yang dihasilkan tanaman yang sama mengilhaminya untuk mulai bereksperimen dengan kacang polong pada tahun 1856. Next, Deep. Faktor dominan dan resesif. Dalam penelitian, Mendel menemukan bahwa tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek menghasilkan biji yang menghasilkan semua tanaman tinggi. Apapun yang menyebabkan tanaman menjadi pendek telah menghilang. Mendel menyebut bentuk tinggi itu faktor dominan karena mendominasi atau menutupi bentuk pendek. Dia menyebut bentuk yang seperti menghilang itu sebagai faktor resensif. Contoh gambarnya seperti di samping. Next. Menggunakan probabilitas untuk membuat prediksi. Mendel juga berurusan dengan probabilitas. Salah satu hal yang membuat prediksinya akurat adalah dia bekerja dengan banyak tanaman. Kotak punat adalah alat praktis yang digunakan untuk memprediksi hasil dalam genetika. Mendel adalah kotak punat. Alel menentukan sifat. Sebagai besar, sel dalam tubuh Anda memiliki setidaknya 2 alel untuk setiap sifat. Next. Dominasi tidak lengkap. Ketika keturunan dari 2 orang tua atau induk, homozigot menunjukkan fenotip menengah. Pewarisan ini disebut dominasi yang tidak lengkap. Contoh lain dari dominasi tidak lengkap termasuk warna bunga dari beberapa jenis tanaman dan warna bulu dari beberapa jenis kuda. Gambarnya seperti di samping. Warisan poligenik. Warisan poligenik terjadi ketika sekelompok pasangan gen bertindak bersama untuk menghasilkan suatu sifat. Warna mata adalah contoh sifat yang dihasilkan oleh kombinasi banyak gen. Gen dan mutasi manusia, terkadang gen mengalami perubahan yang menghasilkan sifat yang diekspresikan secara berbeda. Kadang-kadang kesalahan terjadi pada DNA ketika disalin di dalam sel. Perubahan dan kesalahan seperti itu disebut mutasi. Gangguan kromosom, selain mutasi individu, masalah dapat terjadi jika jumlah kromosom yang salah diwariskan. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom tertentu. Selanjutnya, saya berikan kepada Jipa. Terima kasih, Alia. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang gangguan genetik resesif. Banyak kelainan yang disebabkan oleh genetik manusia. Salah satunya ialah cystic fibrosis. Nah, cystic fibrosis ini disebabkan oleh gen resesif. Beberapa dari gen resesif ini ialah hasil dari mutasi yang ada di dalam sebuah gen. Dan banyak dari alel
dari gen ini itu yang langka atau sulit ditemukan. Kemudian ada penentuan jenis kelamin. Nah, para ilmuwan kemudian mengidentifikasi satu pasangan yang mengandung gen yang menentukan jenis kelamin organisme. Mereka memberi label pasangan XX pada wanita dan XY pada pria. Gambarnya bisa teman-teman lihat. Di situ dijelaskan jenis kelamin pada banyak organisme ditentukan oleh kromosom X dan Y. Gangguan terpaut seks. Gen terpaut seks adalah alel pada kromosom seks. Beberapa kondisi yang dihasilkan dari pewarisan gen tersebut disebut dengan gangguan terkait seks. Buta warna merah hijau pada manusia adalah kelainan terkait seks karena gen terkait berada pada kromosom X. Jadi, jika ada teman-teman yang mungkin tidak bisa melihat warna dengan jelas atau tidak bisa mendeskripsikan warna secara jelas, itu adalah akibat dari kelainan terkait seks dengan gen yang terjadi pada di kromosom X. Kemudian, genetika sejak Mendel. Di sini ada sifat jejak silsilahnya. Jadi silsilah genetika menurut Mendel. Yang pertama itu silsilah adalah alat visual untuk mengikuti suatu sifat dari generasi ke generasi dalam sebuah keluarga, seperti ayah, ibu, kemudian kakak, kemudian saudara. Yang kedua, itu ada laki-laki dilambangkan dengan kotak, dan perempuan itu dilambangkan dengan lingkaran. Lingkaran atau bujo sangkar yang terisi penuh menunjukkan bahwa sifat tersebut terlihat pada orang tersebut. Lingkaran atau kotak setengah warna menunjukkan pembawa. Nah, pada gambarnya bisa dilihat, simbol-simbol dalam kunci silsilah ini memiliki arti yang sama pada semua bagian silsilah. Kakek dalam keluarga ini buta warna dan menikah dengan wanita yang bukan pembawa alel buta warna. Next, ada kemajuan dalam genetika. Sering ada pertanyaan, kenapa sih genetika itu penting? Mengapa genetik itu penting? Jadi, artikel berita tentang perkembangan penelitian genetik muncul hampir setiap hari. Prinsip-prinsip hereditas atau keturunan juga digunakan untuk mengubah dunia. Sehingga muncullah yang namanya rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, ilmuwan sedang bereksperimen dengan metode biologis dan kimia untuk mengubah susunan DNA yang membentuk gen. Jadi rekayasa genetika ini tidak hanya dilakukan pada manusia, tetapi juga banyak dilakukan pada hewan dan juga tumbuhan. Seperti pada gambar di samping, DNA dari suatu organisme ditempatkan di spesies lain. Metode ini digunakan untuk memproduksi insulin manusia, hormon pertumbuhan manusia, dan bahan kimia lainnya oleh bakteri. Kemudian ada yang namanya DNA rekombinan. Pembuatan DNA rekombinan merupakan salah satu metode rekayasa genetika. DNA rekombinan dibuat dengan menyisipkan segmen DNA yang berguna dari satu organisme ke dalam bakteri. Jadi, organisme itu DNA-nya kemudian disisipkan atau dimasukkan ke dalam bakteri sebagai pembantu untuk mewujudkan yang namanya DNA rekombinan. Kemudian ada namanya transfer gen. Aplikasi lain dari rekayasa genetika adalah transfer gen. Tujuan dari prosedur eksperimental ini adalah untuk menggantikan materi genetik abnormal dengan materi genetik normal. Seperti pada gambar di samping, transfer gen itu melibatkan penempatan materi genetik yang normal ke dalam materi genetik abnormal. Jadi ketika materi genetik normalnya itu mulai berfungsi, mulai bekerja, kemudian kondisi sel abnormalnya itu akan diperbaiki. Sehingga menjadi lebih baik. Lalu ada tanaman rekayasa genetika, seperti yang sudah saya singgung di awal. Rekayasa genetika ini juga dilakukan di dalam tumbuhan. Nah, contohnya itu ada tomat yang diberi label, yang memungkinkan konsumen itu untuk membuat pilihan informasi tentang makanan mereka. Rekayasa genetika itu dapat menghasilkan perbaikan pada tanaman pangan seperti jagung, gandum, dan padi. Salah satu jenis rekayasa genetika melibatkan menemukan gen yang menghasilkan sifat yang diinginkan dalam satu tanaman dan kemudian memasukkan gen tersebut ke dalam tanaman yang berbeda. Para ilmuwan baru-baru ini telah membuat tomat rekayasa genetika dengan gen yang memungkinkan tomat dipetik hijau dan diangkut jauh sebelum mereka matang sepenuhnya. Jadi di sini berkaitan dengan persilangan teman-teman. Jadi persilangan dengan tomat hijau dan tomat merah itu akan menghasilkan tomat dengan kualitas yang bagus. Sehingga pada saat tomatnya itu disalurkan ke konsumen, jadi tomatnya itu tidak busuk sehingga matang tepat saat sampai di konsumen. Seperti itu. Jadi kualitasnya lebih baik. Nah, ini ada video
dari mini lab 1. Ini teman-teman bisa lihat. Mini lab menafsirkan warisan poligenik dengan bantuan penggaris dan 2 orang anak kecil. Pada percobaan anak pertama, kita rentakan tangannya seperti ini, lalu diukur menggunakan penggaris berukuran 30 cm. Seperti anjuran langkah yang ada pada buku, kita mengukur menggunakan ukuran jengkal tangan dari ujung kelingking sampai ke ujung ibu jari, dan kita ambil ukuran sentimeter yang terdekat, yaitu 21 cm. Pada percobaan anak kedua, kita lakukan langkah yang sama. Kita ukur, lalu kita ambil ukuran sentimeter terdekat, yaitu 27 cm. Selanjutnya, kami menggunakan bantuan 2 orang lagi untuk melakukan percobaan yang sama. Orang ketiga, langkah-langkahnya sama seperti yang dilakukan oleh orang pertama. Pertama, diukur menggunakan ibu jari dan diambil ukuran paling terdekat yang ditujukan oleh penggaris. Kemudian, hal tersebut sama dilakukan juga pada orang yang keempat, dan kemudian ukuran tangannya Nah, dari video yang sudah teman-teman saksikan tadi, ini berkaitan dengan genetik, di mana teman-teman bisa lihat menafsirkan warisan poligenik dengan bantuan alat dan 2 orang anak. Seperti 2 orang pertama tadi, itu merupakan kakak beradik, di mana dihasilkan dari gen yang sama, dari gen orang tua yang sama. Jadi, baik pertumbuhan fisiknya mungkin berbeda, tetapi genetik juga berpengaruh, sehingga panjang tangan atau rentangan tangan yang dihasilkan dari kedua orang pertama tadi itu sama, yaitu 21 cm. Jadi gen dari orang tua itu banyak berpengaruh atau banyak diwarisi oleh setiap anak, meskipun anaknya itu berbeda jenis kelamin. Kemudian ini ada video dari lab 1 tentang memprediksi hasil. Lab 1 memprediksi hasil. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian masing-masing kresek plastik hitam diisi dengan 50 kacang merah dan 50 kacang putih, kemudian diberi label B untuk betina dan J untuk jantan. Berikut adalah video yang dimana kacang dikeluarkan dari plastik yang diberi label betina, dan kemudian kacang yang keluar tersebut dicatat di dalam kolom seperti kolom voting. Di dalam video ini kami mengeluarkan kacangnya secara acak atau secara random, jadi kami tidak mengetahui kacang apa yang akan keluar. Untuk langkah seperti ini juga dilakukan saat mengeluarkan kacang dari label jantan. Isi dari masing-masing plastik jantan ataupun betina yaitu sama, 100 kacang, 50 kacang putih, dan 50 kacang merah. Kemudian ini masuk di video kedua, yaitu video kacang yang keluar dari label jantan. Langkah-langkahnya sama yang seperti dilakukan di video pertama tadi. Kami mengeluarkan kacangnya secara random atau secara acak. Kemudian nanti hasil kacang keluar akan kami catat di kolom voting. Bisa teman-teman lihat dari kacang yang sudah keluar dari 2 kresek tadi, yaitu label betina dan jantan, bisa dilihat kalau persentase dari
kacang yang telah keluar dari label betina itu lebih mendominasi kacang putihnya. Begitupun dengan yang dilabeli jantan, lebih mendominasi si kacang putihnya. Hasil akhir dari kacang yang keluar, ini adalah hasil akhir apa? Dan ini adalah kolom voting yang sudah saya sebutkan di awal tadi, tentang persentase keluarnya kacang merah dan kacang putih pada masing-masing kresek jantan dan betina. Dari kacang yang keluar dan jantan, dan ini adalah hasil dari Next, ini ada video mini lab 2 tentang membandingkan sifat umum. Silakan teman-teman perhatikan dan simak. Mini lab membandingkan sifat umum. Pada percobaan ini kami mengamati dua jenis anjing yang berbeda untuk dianalisis perbedaan warna bulu, bentuk mata, bentuk telinga, ukuran tubuh, dan bentuk kakinya. Pada anjing pertama, warna bulu pada anjing ini berwarna hitam, tetapi tidak begitu lebat. Bisa dilihat masih terlihat kulit yang melekat pada anjing tersebut di beberapa sisi, seperti di bagian belakang kakinya. Bentuk telinga si anjing juga kecil, agak tegak, tetapi kadang merujuk ke bawah atau menunjuk ke bawah. Kakinya juga berukuran kecil, tetapi bulunya tidak begitu banyak di bagian kaki. Bentuk matanya warna hitam. Pada anjing kedua berwarna coklat. Bentuk atau ukuran tubuhnya besar dari anjing yang pertama. Warna bulunya coklat legam, tapi tidak begitu tebal. Bisa dilihat terdapat kulit yang masih bisa kita lihat di beberapa bagian. Matanya juga berwarna coklat. Ekornya juga lebih panjang dari anjing yang pertama. Dan bulu di bagian ekornya ini lebih lebat dibanding anjing yang pertama tadi. Kakinya juga berdiri tegak. Kemudian ini ada lab 2 tentang tes buta warna. Lab 2 tes buta warna, alat bahan yang digunakan kertas dan spidol warna. Pada percobaan ini kami menggunakan bantuan 3 orang sebagai percobaan. Kemudian 3 orang tersebut diminta untuk melihat angka berapa saja yang ada pada gambar yang telah kami buat. Gambar tersebut berupa lingkaran sebanyak 6 buah yang masing-masing di dalamnya berisikan 6 angka. Seperti ini gambar yang mereka gunakan untuk tes buta warna pada praktek lab 2 ini. Baik, dari lab 2 yang prakteknya dapat disimpulkan, dari lab ini bisa kita ketahui dari ketiga orang tersebut masih memiliki penglihatan yang baik dan genetik yang mempengaruhi mereka juga baik. Seperti bisa teman-teman lihat, dari angka yang disebut itu, dari ketiga orang tadi itu benar semua. Angka pertama itu 7, 13, 16, 8, 12, dan 9. Berarti dari lab ini membuktikan bahwa ketiga orang tadi memiliki penglihatan yang jelas. Berarti tidak buta warna. Seperti itu. Terima kasih. Sekian untuk presentasi kami tentang pewarisan sifat. Yang bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen di YouTube. Linknya akan segera menyusul. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.